Saat ini adalah sudah akhir zaman. Kapan kematian itu akan menjemput kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi banyak yang masih melalaikan, lupa dengan kesibukan duniawi yang akhirnya bisa melupakan ibadah kepada Allah. Lalai dengan keduniawiannya, sibuk dengan keduniawiannya, yang akhirnya sampai pada usia udur, usia menjelang dipanggil oleh Allah, masih banyak yang melalaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal seharusnya kita ini lebih takut dan lebih takut lagi akan azab Allah. Seharusnya kita ini lebih lagi dalam usia udur ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi, lebih memperdalam keimanan kita lagi, lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Jangan sampai melalaikan Allah karena jenengan masih terikat dengan keduniawian. Maka di sini dikatakan sedang mereka dalam keadaan lalai ini. Jenengan sudah diberitahu bahwa semua yang ada di dunia ini hanya semata-mata titipan daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah titipkan kepada jenengan ini semata-mata hanya untuk ujian jenengan semua. Ketika jenengan masih berat untuk beribadah kepada Allah karena jenengan masih terikat dengan keduniawian, terikat dengan harta benda jenengan, maka jenengan tergolong orang-orang yang lalai. Bahaya jenengan. Nanti akan terjadi bahaya. Ini sudah jawaban dari yang kemarin jenengan pelajari. Bahkan dikatakan di sini telah semakin dekat kepadamu, kepada manusia, perhitungan amal mereka sudah mulai dekat. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, sibuk dengan keduniawiannya, takut dengan keduniawiannya. Bukan semakin takut kepada Allah Ta'ala, tapi jenengan masih takut di dalam keduniawian. Ini jangan sampai ya. Makanya jenengan digembleng dengan ilmu-ilmu kayak gini ini untuk dijalankan, bukan hanya untuk didengarkan, untuk dijalankan. Karena kalau jenengan tidak dijalankan, semua akan sia-sia. Jenengan belajar tiap hari tapi jenengan tidak dijalankan akan sia-sia. Ingat, kita ini sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Kematian itu tidak akan tahu kapan datangnya. Ajal ini tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Ayo kita jalankan. Kalau jenengan hanya masih takut dengan keduniawian, maka jenengan termasuk orang-orang yang merugi. Karena ketika jenengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua apa yang di dunia ini akan jenengan tinggalkan. Justru semua karena yang dititipkan Allah kepada jenengan ini semata-mata karena jenengan ini biar bisa beribadah kepada Allah lebih dekat, lebih baik lagi. Allah sayang kepada jenengan, makanya jenengan dititipi oleh Allah karunia-karunianya agar jenengan bisa
membantu orang-orang yang membutuhkan, bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Ini bukan untuk jenengan simpan, untuk bukan jenengan rengkuh, untuk bukan dijadikan ajang kemewahan, ajang kekayaan, ini bukan. Tapi semua yang dititipkan Allah kepada jenengan ini semata-mata karena apa? Jenengan disuruh oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika jenengan dititipi oleh Allah justru merasa itu punya jenengan dan akhirnya jenengan sayang untuk mengeluarkannya. Jenengan ketika mau mengeluarkannya takut karena miskin. Ini justru jenengan termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai jenengan. Padahal itu bukan milik jenengan, itu milik Allah. Jenengan itu hanya dititipkan. Jenengan sudah saya berikan sebuah filosofi, sebuah perumpamaan, ibarat jenengan mengambil gula pasir 1 sendok yang jenengan berikan kepada semut. Semut itu akan merasa besar, tapi apa? Bagi jenengan gula 1 sendok enggak ada pengaruhnya pada siapa. Semua yang dititipkan Allah di jenengan ini belum apa-apa dibandingkan semua kekayaan Allah. Maka kalau jenengan hanya diberikan sedikit saja oleh Allah, terus jenengan sudah kikir, jenengan sudah pelit, jenengan sayang untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, merasa itu punya jenengan, berarti jenengan tidak lagi seperti orang-orang yang beriman. Jenengan berarti sia-sia mengkaji Al-Quran setiap hari. Jenengan sia-sia berangkat dari rumah untuk mengaji Al-Quran. Setiap hari jenengan dengarkan, sia-sia jenengan. Karena mengaji itu bukan untuk didengarkan, tapi untuk dijalankan. Untuk dijadikan tindakan-tindakan beribadah kepada Allah, untuk jadikan satu tahapan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah untuk mendandani akhlakul karimah jenengan, bukan hanya sekedar untuk didengarkan. Jenengan belajar sudah lama. Dan pernah saya mengatakan kepada jenengan, jangan gunakan ego. Kalau gunakan ego selalu jenengan merekayasa, beralasan. Jenengan belajar untuk menyehatkan hati jenengan ini harus perlu dengan pengorbanan. Jenengan harus bisa mengaji rasa. Jenengan ingat apa yang jenengan miliki ini semata-mata dari Allah Ta'ala, yang diturunkan waris mewaris. Apa jenengan nggak sayang dengan orang-orang tua jenengan? Apa nggak sayang jenengan dengan mbah-mbah jenengan? Harusnya berpikir kayak gitu jenengan, itu logika. Makanya di sini dituliskan setelah semakin dekat kepada manusia, perhitungan amal mereka sudah mulai dekat sedikit lagi. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Hanya mengejar dunia, melupakan akhirat. Padahal yang paling utama itu adalah akhirat. Karena jenengan ini tidak akan selamanya di dunia. Apa yang jenengan bela di dunia ini semua akan ditinggalkan. Apa yang jenengan membuat berat untuk melakukan beribadah kepada Allah, nanti dia ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan semua akan ditinggalkan.
Apa nggak sadar dengan ini? Astagfirullahaladzim. Ingat, semua manusia itu akan mati. Semua manusia ini akan meninggalkan dunia ini. Semua manusia ini ada usianya, ada batasan waktunya. Jangan diajari tiap hari, tapi tidak pernah masuk ke dalam hati. Gimana mau beriman jenengan? Jenengan bukannya takut, semakin takut ke akhirat, tapi jenengan malah semakin takut ke duniawian. Sia-sia jenengan belajar, sia-sia.